Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi ke jenis soal balok Gerber yang lain. Di sini lebih rumit dari soal-soal yang sebelumnya. Kenapa? Karena untuk soal yang ini kita punya dua balok anak ya. Yang pertama ini balok anak yang pertama dan ini balok anak yang kedua ya. Semuanya dihubungkan oleh hinge atau pin di sini atau sendi di sini ya, sendi dalam istilahnya. Nah, jadi kita pertama harus mengidentifikasi kira-kira balok mana yang paling kuat ya. Itulah yang akan menjadi balok induk. Nah, di sini kalau kita mau lihat, kalau balok ini, ya kalau dilepas pinnya pasti dia akan jatuh ya, balok yang ini. Begitu juga yang ini ya, kalau dilepas pinnya ini, sambungannya dia akan jatuh karena cuma ada perletakan roll di sini. Di sini juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, yang menjadi balok induk adalah yang ini ya. Kenapa? Karena kalau lepas semua ini dia tetap akan bisa bergerak seperti maksudnya bisa tegak seperti biasa. Kenapa? Karena sudah ada di sini perletakan sendi dan perletakan roll. Oke. Jadi kalau kita mau ilustrasikan balok yang paling kanan itu dia akan dipikul oleh balok yang di tengah dan balok yang di tengah ini akan dipikul oleh balok induk ya. Jadi prosesnya kita hitung dulu yang ini yang pertama, kemudian ini yang kedua dan ini yang ketiga ya. Jadi proses ini harus kita sesuaikan ya, di mana yang balok anak dan mana balok induk yang akan kita kerjakan terakhir. Oke, kita bisa langsung mengerjakan dengan balok anak yang pertama. Sebelumnya saya hapus dulu untuk coretan ini ya. Oke, sekarang kita sudah bisa mengerjakan dari balok yang pertama ya. Kita akan menghitung reaksi peletakan. Menghitung reaksi perletakan. Dimulai dari balok anak ya. Kita tulis saja di sini segmen yang ini ya. Dari E sampai F. Jadi segmen E sampai F ya. Oke, kita hitung di sini. Kita gambarkan lagi ya pribadi diagramnya. Anggap seperti ini. Di sini ada VA ya. Ada sorry bukan VA ya. VE dan juga ada HE. Kemudian di sini ada VF ya dan di tengah-tengah ada beban 8 kN. Ya, sebenarnya tanpa harus menggunakan rumus kesetimbangan gaya, kita sudah bisa tebak ya, VE pasti setengah dari 8 ya. Karena posisi bebannya ini ada di tengah-tengah, ya, kita bisa tebak di sini berarti VE-nya sama dengan VE sama dengan 4 kilonewton dan juga VF-nya 4 kilonewton ya. Setengah dari beban. Oke, ini untuk reaksi peletakan di segmen E dan F. Nah, seperti contoh soal sebelumnya, saya sudah jelaskan. Kalau mungkin mau dapat penjelasan lebih detail, silakan merujuk atau melihat video yang saya sudah upload sebelumnya. Baik, kita langsung ke segmen yang kedua ya. Balok anak yang kedua yaitu dari C sampai E ya. Oke, reaksi peletakan segmen C sampai E ya, atau di tengah-tengah di situ ada peletakan D. Ya, kita bisa gambarkan di sini. Di sini adalah sendi ya. Ada reaksi di vertikal C, kemudian ini reaksi di horizontal C, dan yang ini ujung menggantung ya. Jadi kita punya di sini D, titik D ya. Titik D ini peletakannya roll, sehingga ada reaksinya cuma VD. Ya, ini peletakan, sorry ini sendi C, dan ini E ya. Jadi dari C, D, E. Kemudian ada beban di sini ya, saya ganti warna saja mungkin. Ada beban ya, yang berasal dari ini tadi, dia akan menjadi berkebalikan arah ya. Di sini ada VE sebesar 4 kN.
Newton. Oke, sorry saya tambahkan tadi di sini titiknya E ya. Di sini titik E dan di sini F. Oke, setelah ini kita bisa langsung mencari berapa reaksi peletakan di C dan di D. Untuk HC kita tidak usah hitung ya, ini sudah pasti 0. Oke, saya langsung saja ke sini mungkin. Jadi kita ambil sigma momen di C, sigma momen di C yang putaran searah jarum jam positif. Ya, di sini ada minus VD, ya, VD dari titik ini sampai sini, ya, itu 4 meter kali 4 meter. Kemudian ada plus VE dikali jaraknya, ya, dari E ke sini 4 tambah 2 ya, yang ini jaraknya. VE dikali 6 sama dengan 0. Oke, kita bisa langsung hitung VD berubah menjadi positif, kita pindahkan. Kemudian VE-nya tadi 4 dikali 6 dibagi 4. Ini bisa kita coret. Jadi VD besarnya 6 kilo Newton. Oke, ya ini arahnya ke atas. Kemudian kita mencari sigma gaya-gaya di arah atau di titik D sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, putaran searah jarum jam itu positif. Kita punya VC dikali 4, kemudian ditambah VE dikali 2 ya, yang ini. VE-nya berputar seperti ini, positif, sementara VC putar ke sini ya. Sama-sama positif, sama dengan 0. Salah satu pindah ruas jadi negatif. Jadi VC dikali 4 sama dengan minus VE-nya kita masukkan saja 4 kali 2. Kemudian VC sama dengan 4 kali 2 per 4. Kita hilangkan saja sisa 2 kilo Newton. Oke, kita cek lagi ini 4-nya, yang ini ya, negatif. Sehingga hasilnya minus 2 kilo Newton. Kita asumsikan tadi kan VC ke atas. Ya. VC ke atas berarti yang benar adalah arahnya ke bawah. Kita hilangkan tanda minusnya dan mengganti arahnya. Ya. Jadi kalau kita mau gambarkan reaksi peletakan ya dari segmen C sampai F ya. Atau dari ini dulu. Oh, sudah, kalau yang ini sudah ya. Yang ini sudah. Kita reaksi peletakan di segmen reaksi peletakan segmen CDE ya. Kita gambarkan, kita punya, sorry ini arahnya ke bawah ya. Kita sudah hitung. Ini VC sama dengan 2 kN arahnya ke bawah. Kemudian HC ini sama dengan 0 dan satunya lagi VD itu nilainya 6 kN arahnya ke atas. Nah, setelah mengerjakan dua balok anak, kita bisa pindah ke balok induk ya. Balok induk kita gambarkan dulu untuk balok induknya ya. Di sini perletakan sendi dan roll ya. Sendi dan roll di mana menggantung di ujungnya ya. Kemudian ini jaraknya kita kasih masuk saja. Di sini 8 meter dan di sini 4 meter. Kemudian kita punya beban merata. Ya, beban meratanya sepanjang bentang sampai di sini. Kemudian kita punya ini kita masukkan dulu ya A. Kita cek dulu tandanya B dan C. Ini A, ini B, dan ini C. Seperti yang kita hitung, ini ada VC arahnya ke bawah, sehingga untuk di balok induk kita ganti arahnya menjadi ke atas ya. Di sini ada VC sebesar 2 kN. Ingat, arah itu penting ya. Jadi selalu masukkan tanda panahnya ketika menggambar. Ya.
Kemudian reaksi peletakan di sini, ini ada VA, kemudian ada HA, dan juga di sini ada VB. Ya, kalian bisa menyederhanakan ini dengan mengganti beban imajiner ya, beban imajiner dari beban merata tersebut ya. Di sini ada VA, saya langsung gambarkan pribadi diagramnya. HA, kemudian di sini ada VB, dan di sini ada beban ke atas PC 2 kilonewton. Nah, untuk beban merata ya, untuk beban merata kita bisa mengambil posisi key-nya ya. Key ini kan kita lihat sini ya, key sama dengan, kita cek lagi soalnya, 2 kilonewton per meter. 2 kilonewton per meter. Sehingga P-nya atau key besarnya di sini, mohon maaf maksud saya key besarnya itu sama dengan 2 kali 8 ditambah 4, 2 kali 12 sama dengan 24 kilonewton. Nah, posisinya dia itu pas di tengah-tengah dari total 8 ditambah 4. Berarti 8 tambah 4 adalah 12, berarti dia 6 meter dari kiri. Atau 6 meter juga dari kanan. 6 meter dari kanan. Ya, untuk kasus ini kalian bisa juga sebenarnya memisahkan menjadi dua ya. Menjadi dua, misalnya yang ini, kita bagi dua ya. Dua, kalian bisa ambil di sini Q1 dan Q2-nya di sini. Ini bentangannya 4, berarti Q2-nya di sini 2 kali 4, 8, dan Q1-nya 2 kali 8, 16. Cara manapun yang kalian ambil, ya, misal saya kasih ilustrasi, kalau ada di sini, misalnya ini Q1, dan di sini ada Q2, hasilnya akan sama, ya. Kalian kalau mau lebih cepat, ya, gabung saja antara balok kiri, antara beban merata sebelah kiri, AB, dan BC, kalian gabung, boleh ya, sama saja. Itu akan lebih cepat karena kita cuma punya satu beban. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi, kita punya dua opsi di sini ya. Adik-adik bisa membuat, oke, begini saja kita buat dua percobaan ya, supaya mungkin bisa dipahami. Oke, jadi kita buat dua percobaan saja ya. Kalau misalnya ada beban merata yang melewati tumpuan ya. Oke, kita coba di sini. Saya akan gambarkan ulang soalnya ya. Di sini saya gambarkan ulang. Oke, jadi ini pindah peletakannya. Anggap seperti ini. Ini menggantung ya. Ini jaraknya 8 meter dan ini 4 meter. Sementara bebannya beban merata ya. Kemudian ini sendi, ini roll. Kita masukkan titiknya. Ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Oke, kemudian kita buatkan pribadi diagramnya. Mungkin sebelumnya saya kasih tanda dulu. Bebannya ini Q sama dengan 2 kilonewton per meter. Oke, opsi pertama ya. Opsi pertama kita buat menjadi beban imajiner. Sini kita buat menjadi beban imajiner, di mana untuk yang Q1-nya di tengah-tengah sini ya.
Saya ganti warna saja mungkin supaya lebih jelas. Ya, ini Q1-nya ya. Q1 ini saya perkecil. Q1 ini merupakan beban per meternya dikali dengan jaraknya 8 yang ini ya. Berarti di sini 16 kN. Dan ada Q2 juga di tengah-tengah sini ya. Q2 sama dengan beban per meternya dikali dengan bentangannya 4 sama dengan 8. Ya, sama ya. Ini hasilnya pasti totalnya 24. Ini cara pertama. Saya tulis saja di sini cara pertama ya. Kemudian cara kedua, kita buat hal yang sama. Kemudian hanya saja key-nya cuma satu sekarang ya. Dan dia di sekitar sini. Kasihnya key besar saja. Itu total bentangannya ya. Bebannya per meter dikali dengan total bentangannya 12. Ini 24 kilonewton ya. Kemudian jangan lupa kita punya salah satu lagi beban dari VC ya, yang arahnya ke atas. VC besarnya 2 kilonewton. Di sini juga ya. Sama VC sama dengan 2 kilonewton. Nah, untuk reaksinya kita ganti dengan warna lain mungkin. Di sini ada VA, ini titiknya A, B, C, A, B, C. Kita punya VA, HA ya. Sama di sini juga VA, HA, dan PB. Di sini juga ada PB. Nah, cara pertama ya, kita mau mencari berapa reaksi di VB dan VA ya. Cara pertama, saya tulis di sini untuk sigma momen di titik A misalnya ya, yang ke kanan secara jarum jam positif sama dengan 0, kita punya Q1 dikali 4 ya, setengahnya ini ya, setengahnya. Kemudian ada minus VB dikali 8 ditambah Q2 dikali 8 tambah setengah dari 4 yaitu 10, kemudian dikurang VC dikali 12 ya. Kita pindahkan VB ya, karena kita mau cari VB, VB kali 8 itu sama dengan Q1 16 dikali 4, kemudian ditambah Q2-nya 8 dikali 10 dikurang VC-nya, VC-nya 2 kali 12. Nah, ini saya coba cek dulu VB. Coba teman-teman bisa cek di kalkulator. Hasilnya untuk VB itu 15 kilonewton ya, ke arah atas. Nah, coba kita cek dengan cara yang kedua. Sama, sigma momen di B, dari di A ya. Di A sama dengan 0, yang searah jarum jam positif. Kita punya Q saja ya. Q dikali jaraknya menjadi 6 ya. Kenapa 6? Karena totalnya ini 12 dan diambil tengah-tengahnya berarti 6 ya. Q dikali 6 kemudian dikurang PB dikali 8 ditambah ditambah ya, dikurang VC dikali 12 sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Di sini berarti VB kali 8 sama dengan Q yang ini Q total ya. Q totalnya itu 24 dikali 6 kemudian dikurang VC-nya 2 kali 12. Ya,
Ini silakan dicek di kalkulator. Untuk VB-nya sama dengan 15 kilonewton. Ya, arahnya ke atas. Oke, di sini terbukti bahwa kalian mau menggabungkan Q1 dan Q2-nya seperti ini, atau memisahkannya seperti ini, hasil VA dan VB-nya pasti akan sama. Ya, jadi jangan khawatir. Silakan dicoba untuk mengerjakan. Q intinya untuk beban adalah Q dikali dengan seberapa jauh bentangannya. Ya, itu akan menjadi Q besar. Ya, Q besar. Sehingga kalian sudah bisa membuat kesimpulan ya, membuat kesimpulan di sini. Misalnya ini peletakan sendi di A, kemudian di B, dan kita punya juga di E, dan kita punya di F. A, A, B, kemudian ini D, dan ini F. Ini sendi, dan sisanya adalah roll ya. Berarti ini cuma ada satu peletakan, maksud saya satu reaksi, dan di sini ada dua reaksi ya. Ini ada HA, ini ada VA. VA itu besarnya nanti bisa dicek ya, dihitung. Itu 7 kilonewton. Kemudian VB itu 15 kilonewton. Kemudian D atau VD ya. VD itu kita cek dulu tadi mana hasil hitungan kita untuk VD. VD 6 kilonewton. 6 kilonewton. Dan VF itu VF mana tadi? Hitungan paling pertama VF 4 kilonewton. 4 kilonewton. Oke. Ini kita bisa cek ya, kita bisa cek apakah sama dengan total bebannya. Kita punya total beban di sini tadi Q sama dengan 24 kilonewton plus yang ini. Beban yang ini ya, 8 kilonewton. Tambah 8 kilonewton. Ini kan totalnya 8 ditambah 24 itu 32 kilonewton ke bawah. Sekarang kita cek yang ke atas ada ini ya. Ini nilainya. Ini ya. Jadi ada 7 ditambah semuanya ke atas ya. 7 ditambah 15 ditambah 6 tambah 4. 7 tambah 15 ini 22, 6 tambah 4 ini 10, ditotalkan lagi menjadi 32 ke atas ya. Ini kita sudah bisa cek hasilnya sama ya. Oke, jadi hitungan kita sudah benar ya. Sudah sesuai yang kita harapkan. Hanya tadi di sini saya tidak menguraikan cara menghitung VA ya. Caranya sama saja ya. Kalian bisa cek dan oke, mohon maaf. Dan dokumen hasil perhitungannya bisa kalian download ya di deskripsi link video YouTube ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.